Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Alasan mengapa Cuisi berjalan dengan kecepatan lambat, tujuannya adalah untuk menguji. Satu-satunya orang yang hadir yang dapat membuat Cuisi benar-benar ragu adalah Nenek Yu. Dan yang lainnya adalah raksasa abadi dari aliansi bisnis dunia yang telah hidup lebih dari 1700 tahun. Adapun Tao Qingsu dan pemilik pavilion Xuanyin mungkin sedikit merepotkan bagi Cuisi. Tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan sekte mereka, jadi mereka tidak akan ikut campur. Tanpa diduga, raksasa abadi di aliansi bisnis dunia muncul yang membuat alis Cuisi berkerut. Jika harus bertarung sendirian, dia pasti akan memenangkan Master Sekte kelas 4, bahkan Master Sekte kelas 5, dan bahkan raksasa abadi aliansi bisnis dunia. Tapi dia berurusan dengan orang-orang ini sendirian. Bahkan jika mereka adalah Master Sekte kelas 3, mereka semua juga kuat. Dengan bantuan para pemimpin gemuk, Cuisi akan mendapat masalah. Belum lagi Nenek Yu dan monster tua yang berusia lebih dari 1000 tahun. Anda tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Cuisi berkata dengan ringan. Dia memang orang nomor 1 di wilayah tengah, tapi menghadapi kota Tianghe yang dikelilingi oleh orang-orang kuat, dia harus menyerah. Hutang darah dibayar dengan darah, tetapi konflik di medan perang tidak lebih dari konflik. Dan jangan selesaikan masalah itu di kota Tianghe saya. Setelah meninggalkan kota Tianghe, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Orang tua dari aliansi bisnis dunia duduk bersila dan melayang di udara. Orang tua itu berpakaian sangat sederhana, hanya dengan jubah putih polos dan jas putih itu memiliki banyak tambalan. Seolah-olah itu adalah jubah tua yang sudah dipakai bertahun-tahun. Begitukah? Cuisi tertawa galak. Tiba-tiba menatap Neng Yudi dan berkata sambil tersenyum. Saya sangat tertarik untuk menghancurkan Yundian. Bagaimana kalau... Itu urusan Anda sendiri, jawab lelaki tua itu. Oke. Cuisi berbalik, tapi dia memerintahkan 2 pelayan naik ke platform pertempuran untuk mengambil tubuh si Mioling, lalu membawa Loyan dan wanita lain bersamanya, dan tidak pergi. Tunggu! Suara Loseng terdengar lagi. Cuisi berbalik dan menatap Loseng. Anda tidak akan membunuh Loyan, kan? Loseng bertanya. Cuisi mencibir tetapi tidak menjawab. Sepertinya Loseng tidak memenuhi syarat untuk menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Namun, meskipun Cuisi sudah pergi, tetapi tekanannya masih ada. Sekarang Yundian dan aliansi bisnis dunia telah menyinggung perasaan Cuisi hari ini, dan takut mereka akan menghadapi balas dendamnya. Apakah ini bagus untuk pria kecil di alam Dewa Penerangan? Semua orang memikirkan masalah ini secara serempak. Setelah Xiaolo melepaskan penghalang cahaya, dia melihat ke arena pertarungan yang berantakan dengan ekspresi yang sangat jelek. Ini bahkan lebih buruk dari arena pertarungan. Tapi akankah pertarungan berikutnya berlanjut? Namun tepat setelah tirai tipis dilepas, Nenek Yu terhuyung dan mengambil langkah. Pada langkah ini, Nenek Yu telah mendatangi Loseng, dan tongkat di tangannya telah menyapu dada Loseng. Tuar! Loseng yang terkena tongkat terbang keluar dan menghantam sisi platform tinggi dengan keras. Seluruh tubuhnya tertanam di platform tinggi dan ada retakan di sekelilingnya. Guru! Neng Yudi berteriak pelan saat melihat Loseng dipukul oleh gurunya. Cuisi sama sekali bukan orang baik. Yundian saya akan menghadapi balas dendamnya yang tiada akhir di masa depan. Sekarang, bagaimana kita bisa hidup damai? Bagaimana kita bisa sejahtera? Nenek Yu berkata dengan marah. Loseng muncul dari platform tinggi dan berkata dengan serius. Andalah yang memberitahu saya bahwa si Mioling akan muncul di konferensi seni bela diri.
Jadi saya tidak membiarkannya hidup. Bahkan Neng Yudi tidak memasukkan saya sebagai murid undian. Mendengar itu, Nenek Yu mendengus dingin. Awalnya Nenek Yu mengira Loseng pergi untuk membunuh si Mioling hari itu. Tapi dia tidak menyangka Neng Yudi akan muncul. Jika Neng Yudi tidak menghadapi Cuisi, Nenek Yu juga tidak akan maju. Loseng memang luar biasa. Tapi Cuisi bahkan lebih menakutkan. Bahkan Yundian sendiri tidak memiliki peluang untuk melawan Cuisi. Jika Cuisi datang mengunjunginya di masa depan, bagaimana Yundian akan menghadapinya? Namun Nenek Yu menyalahkan orang yang salah. Lagi pula, Loseng tidak meminta Neng Yudi untuk maju. Tetapi Neng Yudi bersikeras untuk berdiri di depan Loseng dan menyinggung Cuisi. Faktanya, Nenek Yu juga tahu bahwa Loseng tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi hari ini. Karena Neng Yudi lah yang bersikeras untuk turun tangan dan terlibat. Tapi dia selalu menyukai murid ini, jadi mengapa dia marah pada Neng Yudi? Jadi dia hanya bisa melampiaskannya pada Loseng. Namun Neng Yudi menyelamatkan nyawa Loseng, dan Loseng membantu Neng Yudi mendapatkan wajahnya. Bagaimanapun, Loseng masih mendapat kruk. Jika Homeng Tiangang yang dihasilkan oleh kruk ini juga disertakan, Loseng akan mendapat untung. Meskipun Loseng gagal mengembalikan Loyan, tujuannya tercapai dengan membunuh si Mioling, sehingga waktu formasi Akasia Iblis Surgawi akan ditunda lagi. Bagaimanapun, tubuh Ungu Yin sangat jarang pada awalnya. Bahkan Cuisi telah menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba mendapatkan 3 wanita dengan tubuh Yin Ungu. Adapun tubuh Yin Ungu berikutnya, siapa yang tahu kapan akan muncul? Mungkin 10 tahun, bahkan 50 tahun. Tapi tidak peduli kapan, waktu Loseng sangat sempit. Jika dia ingin menyelamatkan Loyan, dia harus tumbuh dengan cepat. Karena tidak ada yang tahu kapan tubuh Ungu Yin berikutnya akan muncul. Dan kapan Cuisi akan menemukannya. Tapi sangat disayangkan, Loseng dan Loyan terpisah. Dan kali ini mereka bertemu. Mereka hanya bisa saling memandang dari kejauhan. Namun 6 indera Loyan terhalang, dan dia bahkan tidak bisa berkomunikasi dengan satu mata. Setelah Cuisi pergi, hanya platform tinggi yang runtuh berkeping-keping. Sekarang banyak prajurit di Tribun juga ketakutan memandang Loseng serempak dan berbisik dengan suara rendah. Loseng ini mungkin adalah prajurit paling gila dalam sejarah wilayah tengah. Dia berani membunuh orang di depan Cuisi. Belum lagi para prajurit dari alam dewa penerangan, bahkan para prajurit dari alam kesengsaraan kekosongan pun akan gemetar di depan Cuisi. Tapi dia tidak hanya mengancam Cuisi, tetapi dia juga membunuh si Mioling di depannya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah Cuisi benar-benar memakan ini dan pergi. Apakah ini masih Raja Dongxi? Di mata semua orang dalam pikirannya, seberapa tinggikah Cuisi? Begitu saja dia ditampar wajahnya oleh seorang junior dari alam dewa penerangan dan bahkan membunuh rakyatnya. Sebelumnya hal semacam ini benar-benar belum pernah terjadi. Jika bukan karena tatapan publik, dengan ratusan ribu mata menatap seperti ini, siapa yang berani percaya hal seperti itu akan terjadi? Hua Tianmin tersenyum ringan. Saya kira itu benar, Loseng yang melakukannya. Beli Hongfeng cemberut. Sayang sekali, tidak ada yang bertaruh dengan Anda kali ini. Jika tidak, Anda akan menghasilkan banyak uang lagi. Dalam pertempuran sebelumnya, Hua Tianmin bisa menang dengan batu esensi sejati Beli Hongfeng. Sayangnya selain menang, tidak ada yang diberikan kepada Beli Hongfeng, sehingga Beli Hongfeng sangat tidak seimbang secara mental. Tapi jalan Loseng masih panjang jika dia ingin benar-benar menyelamatkan Loyan, kata Petian Yu dengan serius. Hua Tianmin memalingkan muka dari Loseng, memandang ke langit yang tak berawan, langit yang dalam menampakkan warna biru yang aneh dan bergumam. Jalan hati seni bela dirinya bukanlah perjalanan yang panjang dan sulit. Untuk menjadi seorang pejuang, kejarlah kehidupan yang kekal, sehingga melampaui puncak.
Untuk melakukan perjalanan ini, meskipun banyak pejuang telah menetapkan tujuan ini untuk diri mereka sendiri sejak awal, tetapi di antara ratusan miliar dan triliunan pejuang sepanjang zaman, berapa banyak yang mampu mencapainya? Sebagian besar orang terjatuh dalam mengejar puncak seni bela diri, atau menjadi mayat yang tak terkubur jauh di dalam tanah, bahkan menjadi batu loncatan bagi orang lain, atau didominasi oleh keserakan dan nafsu dan menjadi monster yang hanya mengenal kesenangan. Pada saat ini, beberapa pemimpin sekte semuanya mengundurkan diri dari platform tinggi. Nyonya Dara beracun tersenyum dan berkata kepada Nenek Yu, "Loseng baru saja melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia adalah murid kuil Yundian Anda. Mengapa repot-repot memukulnya dengan keras?" Nenek Yu tidak memiliki ekspresi yang baik dan menggunakan jarinya sehingga dia dapat dengan mudah mengetahui tujuan pendekatan Nyonya Dara beracun. Jadi dia berkata dengan marah, "Ini bukan urusan Anda, karena ini untuk memberi pelajaran kepada murid-murid Yundian saya." Mendengar itu, Nyonya Dara beracun tidak marah sama sekali dan menoleh ke arah Loseng lagi dan berkata dengan suara dingin, "Loseng, biarkan adikku memeriksa Anda, karena akan buruk jika ada yang salah. Karena di sekte Suemuya saya punya sejenis ramuan." Tepat ketika kata-kata Nyonya Dara beracun keluar, lapisan es yang menutupi tubuh Loseng jatuh. Kemudian dia dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa, saya dalam keadaan sehat. Itu hanya tongkat, jadi tidak akan menyakiti saya." Pada saat ini, beberapa pemimpin sekte hanya memperhatikan Loseng karena mereka datang ke sini untuk keterampilan rune Loseng. Namun pemimpin sekte Suemuya, sekte Suling, dan sekte Gunung Hitam tidak dapat bertanya secara langsung. Mereka hanya bisa menunggu pria gemuk dari aliansi bisnis dunia untuk ajukan pertanyaan ini. Karena tidak ada sekte yang akan melepaskan kesempatan ini untuk mendapatkan formasi pertahanan yang dapat menghalangi pukulan dari orang kuat di alam hidup dan mati. Tidak peduli berapa biayanya, mereka harus mendapatkannya. Bahkan aliansi bisnis dunia tidak dapat mengabaikannya. Si Kevin bertanya dengan serius, "Loseng, penghalang itu bisakah memberitahu saya apa yang terjadi?" Mata Neng Yudi dan Nenek Yu berkedip. Tidak peduli bagaimana Loseng melakukannya. Setelah memahami teknik rune yang begitu kuat, mereka tidak ingin Loseng mengatakannya. Tapi Loseng tidak bodoh. Bagaimana dia bisa mengakui tentang pola ilahi? Dia tersenyum sedikit dan berkata, "Pemimpin Si, saya cukup beruntung menerima warisan rune dari senior saya yang mampu memblokir pukulan Cuisi, dan itu hanyalah sebuah kebetulan." Saat berbicara, Tuan Ni dan yang lainnya telah mengambil tindakan. Karena di antara banyak pemimpin, orang yang paling terkejut dengan penghalang ini adalah Tuan Ni dan dua orang lainnya. Karena setelah bertahun-tahun berkembang, seni rune hampir membentuk formasi yang sempurna di wilayah tengah. Tetapi mereka sulit untuk mendapatkan perkembangan baru. Oleh karena itu, rune baru jarang lahir dalam beberapa tahun terakhir. Karena jalur yang harus diambil pada dasarnya telah diambil oleh para pendahulunya. Bahkan master rune yang paling berbakat pun akan kesulitan untuk memilih pengembangan ini dan mencapai inovasi sejati. Ini juga alasan mengapa Feng Guanyu bisa menjadi legenda di dunia rune. Hanya formasi pelindung sekte, Feng Guanyu yang dapat menahan invasi yang kuat di alam bencana void. Namun pertunjukan kecil Loseng hari ini telah sepenuhnya menumbangkan konsep dalam pikiran Tuan Ni. Hanya butuh 1 jam, Loseng bisa menggambar lebih dari 100 rune dan memblokir serangan Cuisi. Sehingga Master Ni merasa seperti sedang bermimpi sekarang. Dia bahkan memiliki firasat bahwa seni rune ini mungkin telah mengambil lompatan maju lainnya. Sejak perkembangan seni rune menemukan hambatan, status Master Rune secara bertahap tertinggal dari 2 profesi utama, yaitu alkemis dan pemurni senjata. Lagi pula, alkemis bisa menyempurnakan ramuan terbaik untuk membantu prajurit menerobos alam, atau obat luka terbaik bisa membantu prajurit sembuh dengan cepat.
Pemurni senjata bahkan lebih penting lagi. Semua jenis senjata spiritual, senjata peri, dan bahkan senjata suci, semuanya dibuat oleh pemurni senjata. Namun rune yang disempurnakan oleh Master Rune sekarang hanya dapat menahan serangan dari prajurit alam alkimia ilahi. Kecuali formasi pelindung sekte dari sekte suling dan rune lainnya tidak memiliki banyak efek terhadap prajurit di atas alam alkimia ilahi. Oleh karena itu, Master Rune tersebut perlahan-lahan beralih ke latihan, seperti membantu sekte menyiapkan formasi hantu untuk mengasah murid elit sekte, dan menggunakannya untuk menilai-nilai ujian. Tentu saja, susunan ilusi ini juga berguna bagi sekte. Tapi sekarang, Loseng telah membuktikan teror Rune Master. Tuani memanggil rune yang baru saja terkubur hampir dengan tangan kosong. 3 lempengan batu besar diukir dengan 3 rune bintang 4 yang rumit. Ketika masing-masing dari 3 orang mendapat lempengan batu, mereka segera menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalamnya. Setelah beberapa saat, wajah ketiga orang itu menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Tentu saja, rune ini benar-benar berbeda dari rune di wilayah tengah saya. Bagaimana ini bisa begitu indah? Jalan ini bercabang, 2 di tengah. Ini adalah tabu dalam rune. Tapi mengapa seperti ini? Saya tidak pernah menyangka bahwa Anda banyak pena dan tinta di babak pertama. Sepertinya pena yang tidak berguna. Tetapi ketika meluas ke bagian bawah, keduanya terhubung kembali secara kebetulan. Dan ini sangat luar biasa. Pada saat ini, mereka bertiga benar-benar tenggelam dalam keadaan khusus, merasakan misteri pola ilahi, kompleksitas konsep pola dewa, jauh melampaui imajinasi para Master Rune di wilayah tengah. Sebenarnya perkembangan pola dewa di dunia atas membutuhkan waktu miliaran tahun sebagai sebuah siklus untuk berkembang. Dan pola dewa telah dialami berkali-kali. Dibandingkan dengan seni rune di wilayah tengah, reinkarnasi ini bisa dikatakan seperti perbandingan antara orang tua bijak yang telah hidup puluhan ribu tahun dan bayi yang baru lahir kurang dari sehari. Jadi perbedaannya tidak dapat diukur. Hanya saja 3 rune bintang 4 ini memungkinkan Tuani dan yang lainnya mendapatkan banyak manfaat dan membuka pikiran mereka. Mungkin dalam 10 tahun kemudian, Tuani dan yang lainnya dapat melihat sekilas jalan pola dewa dan melompat keluar. Karena keunikan rune di wilayah tengah telah membawa seni rahasia ke tingkat yang baru. Meskipun tidak mungkin untuk melampaui teknik pola dewa Loseng, itu juga telah menciptakan era yang melampaui Feng Guanyu. Tentu saja, ini adalah sebuah cerita nanti. Melihat Tuani dan yang lainnya secara langsung membongkar rune Loseng, Tao Qingsu dan master sekte lainnya ingin meminta sepotong dan kembali mempelajarinya, tetapi memikirkan fakta bahwa aliansi bisnis dunia mungkin tidak akan melepaskannya. Mereka akhirnya menyerah. Bagaimanapun akan lebih praktis untuk meminta bantuan Loseng di masa depan, sehingga beberapa pemimpin sekte sedang memikirkan cara mengajukan penawaran dengan Loseng. Namun Tuan Xio melihat ke panggung kompetisi yang berantakan. Dia bertanya, apa yang harus kita lakukan dengan sisa sesi konferensi seni bela diri? Sekarang Cuisi telah mengundurkan diri dari kompetisi dan menyerah berjuang untuk platform Shenglong. Namun ada banyak sekte dan pejuang di independen yang hadir, dan mereka tidak menyerah dalam perjuangan untuk platform Shenglong. Si Kevin tersenyum tipis. 2 orang yang dibawa oleh Cuisi telah tersingkir. Sisa kompetisi akan berjalan sesuai jadwal. Tetapi panggung kompetisi di depan Anda telah dihancurkan, kata si Kevin dan menatap Yan Yusan yang mengangguk. Yan Yusan meninggalkan konferensi seni bela diri, tetapi tidak lama kemudian semua orang mendengar suara langkah kaki yang mantap, yang membuat semua orang berbalik dan melihat Yan Yusan menggunakan tubuh gemuknya untuk dengan paksa membawa platform kompetisi besar dan berjalan menuju sisi ini.
Yang ini sekitar 20 kaki lebih lebar dari platform pertarungan sebelumnya untuk menahan kekuatan orang-orang kuat di alam ramuan ilahi. Itu dibuat dengan proses yang rumit. Beberapa bahannya jauh lebih berat daripada emas dan besi. Seluruh beratnya lebih berat dari platform sebelumnya, dan itu adalah angka yang mencengangkan. Dan Yan Yusan menahannya dengan baunya. Duar! Dengan suara keras yang mengejutkan, Gunung Yanyue telah menutupi Bidautai dengan tebal. Ketika para pemimpin sekte melihat pemandangan ini, mereka tidak bereaksi. Sebagian besar orang kuat di alam kesengsaraan Void yang hadir dapat melakukannya, tetapi para prajurit di Tribun berteriak dan mengagumi. Masing-masing pemimpin sekte ini kembali ke platform tinggi mereka, masing-masing dengan pemikiran mereka sendiri. Faktanya, pembunuhan Loseng terhadap si Mioling telah menghilangkan keinginan banyak orang. Terlepas dari kemakmuran beberapa sekte besar dalam beberapa tahun terakhir. Nyatanya, karena kebangkitan Cuisi, beberapa sekte besar merasakan krisis yang mendalam. Bahkan aliansi bisnis dunia pun sama. Sekarang Cuisi begitu kuat, sehingga seringkali dibutuhkan 2 atau 3 sekte untuk bergabung untuk menahannya. Dia telah menyatakan ambisinya untuk menjadikan kerajaan dewa lebih dari sekali atau 2 kali. Namun dalam situasi ini, beberapa sekte besar menganggap tidak mendengarnya. Jika Cuisi benar-benar membentuk formasi alkimia iblis surgawi dan membiarkannya masuk ke laut ilahi, maka wilayah tengah begitu besar. Mungkin tidak ada yang bisa menampung Cuisi pada saat itu. Apakah itu sekte suling atau dunia aliansi bisnis? Bahkan Yundian dan sekte lainnya hanya memiliki 2 pilihan untuk dipilih. Menyerah kepada Cuisi atau dihancurkan oleh Cuisi. Dari sudut pandang ini, apakah itu Tao Qingsu dari sekte suling atau 3 pemimpin aliansi bisnis dunia? Saya khawatir mereka semua harus berterima kasih kepada Loseng. Hanya saja Loseng dan Yundian harus menanggung semua tekanan. Di platform yang tinggi, Nenek Yu masih memasang ekspresi tegas di wajahnya, dan kerutan di wajahnya sepertinya telah diukir dengan pisau. Melihat ekspresi marah gurunya, Neng Yudi mengedipkan matanya, naik untuk memegang lengan gurunya, dan membujuknya dengan kekanak-kanakan. "Guru, jangan marah." "Tidak marah?" Nenek Yu menggelengkan kepalanya. "Iya, tidak ada gunanya marah. Suatu hari, Cusi datang berkunjung, tapi bagaimana tanggapan Yundian saya? Bagaimana saya akan menjelaskan kepada semua orang di Yundian? Bagaimana saya akan menjelaskan kepada jutaan murid Yundian? Bagaimana Yundian memang tidak mampu melawan Cuisi? Karena Cuisi yang merupakan orang nomor 1 di wilayah tengah, sehingga dia mampu mengalahkan seluruh istana Yundian dengan kekuatannya sendiri. Nenek Yu adalah orang yang kuat di alam hidup dan mati, tetapi dia hanya selamat dari satu bencana, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia dapat selamat dari bencana berikutnya. Apalagi Nenek Yu sendiri bukanlah lawan Cuisi. Mungkin setelah itu melintasi garis hidup dan mati, dan menjadi orang kuat di alam hidup dan mati, dia bisa bersaing dengan Cuisi. Namun seberapa sulitkah melewati batas antara hidup dan mati? Hal ini tidak dapat dicapai dalam 1 atau 2 hari. Tapi mengapa Neng Yudi tidak mengerti apa yang dikatakan gurunya? Ketika dia bergegas keluar sekarang, dia membuat keseimbangan yang kuat di dalam hatinya. Jika dia menyinggung Cuisi, apa yang harus dilakukan Yundian? Pada akhirnya, kepekaannya menang dan dia berdiri di depan Loseng tanpa ragu-ragu. Apakah dengan menjaga Loseng adalah hal yang baik untuk Yundian? Neng Yudi tidak lagi mempertimbangkannya. Ekspresi Neng Yudi muram dan penuh rasa bersalah. "Maaf guru, mungkin saya benar-benar tidak memenuhi syarat untuk posisi penguasa istana." Melihat Neng Yudi begitu bersalah, Nenek Yu pun menghela nafas. "Saya tahu temperamen Anda di luar kendali, tetapi bakat Anda adalah yang terbaik.
Terlepas dari hal lain, selama Anda menyelesaikan Sutra Hati Gadis Misterius 9 Surga, Anda bahkan dapat menantang dunia kehidupan dan kematian dengan alam kesengsaraan void. Jika Anda menerobos alam hidup dan mati di masa depan, Anda pasti akan berhasil, sehingga Anda dapat memimpin Yundian untuk memasuki sekte kelas 5, dan bahkan promosikan Yundian ke daftar tempat suci. Kekuatan sekte tingkat 6 bisa menjadi tempat suci jika tidak memperjuangkan hegemoni di dunia. Jika berjuang untuk hegemoni dan mendirikan kerajaan pejuang, maka itu disebut tanah suci. Bagi kerajaan Tuhan, Yundian memiliki niat untuk bersaing memperebutkan hegemoni. Karena mampu menjadi tanah suci, sudah merupakan suatu kehormatan tertinggi. Pada saat ini, Lawson tiba-tiba berkata dengan serius, "Nenek Yu, saya punya cara untuk menghadapi Cuisi." Nenek Yu melirik Lawson dengan tatapan sinis. "Anda baru saja membunuh seseorang di depan Cuisi, dan apakah tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jika bukan karena aliansi bisnis dunia yang menghentikan Anda, saya khawatir Anda akan berubah menjadi debu sekarang. Jika seorang pejuang tidak memiliki keuntungannya sendiri, jika Anda hanya mengandalkan keberuntungan untuk melakukan ini, mungkin lain kali Anda tidak akan seberuntung itu. Keberuntungan juga merupakan kekuatan. Baik, Nenek Yu, bisakah Anda mendengarkan apa yang akan saya katakan?" tanya Loseng. "Katakan," kata Nenek Yu ringan. Nenek Yu tidak menyukai Loseng karena saudara perempuannya ambil Cuisi, dan dia berani menyalahkan Neng Yudi, dan dia hanya seorang junior di alam dewa penerangan, jadi bagaimana bisa Nenek Yu menanggungnya? Jika dia berani menindas muridnya seperti ini. Tapi Nenek Yu bisa melihat bahwa Neng Yuri sepertinya memiliki perasaan terhadap Loseng, tapi dia menyukai Loseng dalam segala hal. Nenek Yu tidak bisa berbuat apa-apa pada Loseng. Terlebih lagi, orang-orang dapat melihat bahwa Loseng memiliki keberuntungan yang besar. Dia adalah orang yang telah melewati batas antara hidup dan mati. Jadi bagaimana mungkin seseorang yang memahami hidup dan mati tidak melihat keberuntungan Loseng? Menurut teori, keberuntungan di kalangan pejuang sangatlah jahat. Karena orang yang sangat beruntung bahkan sulit untuk mati, bahkan bisa menelan keberuntungan orang lain. Sekelompok orang berpetualang dalam keadaan putus asa. Di antara mereka, orang yang paling beruntung bisa saja menelan semua keberuntungan orang lain. Jadi sebelumnya mengambil resiko, semua orang lain dirampok. Tetapi yang beruntung selamat, mendapatkan semua jenis harta dan melarikan diri dengan selamat. Jadi Nenek Yu atau keberuntungan Loseng terlalu kuat dan akan menelan keberuntungan dari seluruh istana Yundian, sehingga itu akan merugikan Yundian. Tepat ketika Neng Yu sedang memikirkan banyak hal, Loseng hanya berkata, "Dalam konferensi seni bela diri ini, saya ingin abstain." "Mengapa?" Kerutan dalam di dahi Nenek Yu berkerut dan dia memandang Loseng. Hasil dari konferensi seni bela diri ini sebenarnya secara bertahap menjadi jelas. Ketegangan terbesar mungkin ada pada Loseng dan Xiuji. Namun ada seorang murid perempuan selain Yang Mulia Nanhua yang telah bertopeng dari awal hingga akhir. Hingga saat ini dia belum mengambil tindakan. Mungkin itu juga akan menjadi ketegangan. Tapi bagaimana juga, Loseng memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Sepasang alis Willow ramping Neng Yudi juga berdiri, menatap Loseng dengan mata yang rumit. "Saya ingin membantu Yundian membangun formasi pelindung sekte," kata Loseng perlahan. Platform teras naga sangat penting bagi Loseng, tetapi dialah satu-satunya yang mengendalikan rahasia platform teras naga. Terus terang, siapapun yang memasuki platform teras naga sama dengan memasuki jalan buntu. Formasi hebat untuk melindungi sekte? Ekspresi emosi muncul di wajah Neng Yu. Baru saja semua orang telah melihat kekuatan formasi penghalang Loseng, yang hanya merupakan kekuatan yang diilhami oleh lebih dari 100 rune. Jika Yundian benar-benar dapat mengatur ribuan formasi besar,
maka sangat mungkin untuk menggunakan ini sebagai penghalang untuk melawan Juicy. Apakah Anda yakin dapat membentuk formasi besar untuk melawan Juicy? Nenek Yu bertanya. 80% yakin. Lo Sheng mengangguk. Faktanya, Lo Sheng 100% yakin, tapi dia tidak mengatakannya dengan terlalu sempurna. Terlepas dari hal lain, naga hijau menelan roh jahat binatang burung hantu, dan tubuhnya telah memulihkan banyak kekuatan jiwa. Bahkan jika Lo Sheng bertemu beberapa masalah, King Long pasti bisa mengambil tindakan. Bagaimanapun, King Long mampu membentuk formasi penghancur surga dan bumi. Seperti formasi 1000 besar Shenlong. Itu hanyalah formasi besar dari sekte kelas 4. Yang hanya perlu bertarung melawan orang-orang kuat di alam hidup dan mati. Jadi seharusnya tidak sulit untuk itu. Orang menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia Neng Yu yang telah hidup bertahun-tahun. Hal apa yang tidak dapat ditemukan? Jadi dia mengangguk sedikit. Dalam hal ini tidak ada keraguan. Jika Anda ingin membentuk formasi pelindung sekte, semua bahan dan biaya akan ditanggung oleh undian saya. Mendengar kata-kata Neng Yu, Lo Sheng berpikir dalam hatinya. Dia bergumam, bukankah ini omong kosong? Saya akan membantu Anda menyiapkan formasi pelindung sekte jika Anda tidak memberikan materinya. Siapa yang akan memberikannya? Wanita tua itu benar-benar berbicara, tapi tentu saja Lo Sheng tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Di bawah tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Jundian benar-benar tidak berniat bersaing memperebutkan tempat di konferensi seni bela diri. Di medan perang, Xiaoji bertarung melawan seorang prajurit independen. Meskipun prajurit independen berada di tahap tengah alam alkimia ilahi, dia dipermainkan oleh Xiaoji. Ketika Xiaoji hampir merasa itu sudah cukup, dia mengalahkan prajurit independen dan meninggalkan arena untuk mulai menggambar kartu. Ketika Xiaoji dengan hati-hati melihat tata tangan yang tertulis di papan kayu di tangannya, matanya tiba-tiba berbinar. Kemudian dia melambaikan kartu tantangan dan melihat ke platform tinggi tempat Istana Awan berada. Pertama kali dia menarik kartu tantangan, dia ingin menantang Lo Sheng. Tapi sebelum dia membuka mulutnya, dia melihat Master Yundian berkata dengan lembut. Yundian mengundurkan diri dari konferensi seni bela diri ini. Xiaoji yang awalnya ceria seperti anak kecil, ekspresinya membeku di wajahnya, dan segera ekspresi keluhan muncul di wajahnya. Mengapa ini? Neng Yudi berkata lagi, maaf, semuanya, saya memiliki beberapa masalah penting yang harus diselesaikan di Istana Awan dan mengundurkan diri dari konferensi seni bela diri. Di Istana Awan, beberapa murid elit juga menunjukkan keterkejutan. Mereka tidak mendengar percakapan antara Lo Sheng, Neng Yudi, dan Nenek Yu. Tiba-tiba mereka mendengar kepala istana mengatakan ini, sehingga mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara. Jelas Istana Yundian memiliki kompetisi kualifikasi untuk Shenlong Te, tetapi mengapa mundur saat ini? Sekarang ada juga banyak orang yang berdiskusi di tribun, dan untuk beberapa saat suaranya melonjak ke langit. Mengapa Yundian mengatakan dia akan berhenti? Saya masih ingin melihat pertarungan antara Lo Sheng dan Xiaoji. Mengapa dia berhenti? Itu keterlaluan. Apakah mereka berencana meninggalkan platform Shenlong? Pada saat ini, para prajurit ini tidak dapat menganalisis situasinya. Tetapi para pemimpin dari beberapa sekte besar tahu betul bahwa Juicy mengancam akan menghancurkan sekte mereka. Jika tidak, sehingga mereka tidak berniat berpartisipasi dalam kompetisi apapun. Sekarang mereka pergi dengan tergesa-gesa, mungkin karena mereka ingin membuat persiapan. Jika Lo Sheng benar-benar dapat membentuk formasi pelindung sekte super, dia mungkin benar-benar dapat memblokir kemarahan Juicy. Setelah Neng Yudi membuat pengumuman, dia pergi bersama Nenek Yu, diikuti oleh murid elit Yundian. Sebelum pergi, Lo Sheng tiba-tiba terbang ke Tuan Xiao dan menyerahkan selembar kertas kecil kepadanya. Catatan ini harap ditandatangani oleh pemimpin aliansi.
Xiaoji di sebelah medan perang tiba-tiba melompat dan mendatangi Lo Sheng, memohon dengan wajah sedih. Lo Sheng, jangan pergi. Bertarunglah dengan saya sekali. Lo Sheng tersenyum sedikit. Maaf, jika ada kesempatan di masa depan, saya bisa berdiskusi dengan Anda. Setelah mendengar kata-kata Lo Sheng, Xiaoji tiba-tiba cemberut dan ingin mengambil tindakan secara langsung, memaksa Lo Sheng bertarung dengannya. Tapi dia takut gurunya akan menegurnya. Jadi dia akhirnya melihat Lo Sheng pergi. Tuan Xiao berbalik dan menyerahkan catatan itu kepada si Kevan. Kemudian si Kevan membuka catatan itu dan melihatnya. Matanya yang besar tiba-tiba melebar dan butiran keringat hampir muncul. Ternyata Lo Sheng menceritakan rahasia platform Shenglong di catatan tersebut. Siapapun yang tidak memiliki darah klan naga dan memasuki platform Shenglong akan dipenjara selama 1000 tahun. Pantas saja orang-orang yang masuk ke Shenglong Tai masih belum kembali. Ini benar-benar jebakan besar, gumam si Kevan. Sejak Lo Sheng kembali dari dunia atas, Sekte Gunung Hitam telah mengirim seorang murid bernama Xuan An untuk masuk dan bahkan menggantungkan tablet giok muridnya di platform Shenglong. Dan tablet giok tersebut tidak pernah rusak, yang menunjukkan Xuan An tidak mati dan tidak pernah kembali. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka hanya dapat memastikan bahwa Xuan An tidak mati. Untuk memecahkan misteri ini, aliansi bisnis Tanxia juga mengirimkan beberapa orang ke Shenglong Tai. Yang membuat frustasi adalah tidak satupun dari orang-orang ini yang meninggal, tetapi mereka semua pergi dan tidak pernah kembali. Untuk mencegah orang-orang ini terobsesi untuk pergi ke dunia luar. Sebelumnya mereka bahkan memaksa mereka mengirim orang, mengancam akan membunuh semua anggota keluarga mereka jika mereka tidak kembali dalam beberapa hari. Meski begitu, tidak ada satupun prajurit yang kembali, yang terlihat sangat aneh. Namun yang tidak pernah disangka si Kevan adalah sebuah catatan kecil dari Lo Sheng akhirnya mengungkap misterinya. Bukan karena mereka tidak mau kembali, ternyata mereka akan dipenjara selama 1000 tahun. Alasan kenapa si Kevan berkeringat dingin adalah karena dia hampir siap untuk naik, tapi dia menyerah setelah dibujuk oleh pemimpin ketiga, Mo Heisan. Kemudian si Kevan menyerahkan catatan itu kepada Yan Yusan dan Mo Heisan. Setelah membacanya, keduanya menyebutkan jebakan besar. Mereka tidak menyangka Lo Sheng sangat pandai menipu orang. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mengatakannya, mereka tidak tahu berapa banyak orang yang akan tertipu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.